Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nahi atau kata larangan dalam Al-Quran. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Teman-teman, menurut bahasa, nahi artinya adalah larangan. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari yang lebih tinggi posisinya kepada yang lebih rendah posisinya. Dalam hal ini, yang lebih tinggi posisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling rendah posisinya adalah manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa nahi itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun bentuk lafadz nahi yang digunakan dalam Al-Quran atau Al-Hadis ada 3 macam. Pertama, ada yang menggunakan fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi. Contoh seperti lafadz wala taqrabu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bentuk lafadz nahi yang kedua adalah fi'il mudhari yang didahului la nafi. Contoh seperti lafadz la yamassuhu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Bentuk lafadz nahi yang terakhir adalah lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Contoh seperti lafadz hurrimat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Kemudian nahi memiliki beberapa kaidah. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fin nahi litahrim, yang artinya pada asalnya nahi itu menunjukkan kepada haram. Maksud dari kaidah ini adalah apabila ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang isinya berupa larangan, maka ayat Al-Quran dan hadis itu menunjukkan keharaman sesuatu. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 11, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini menunjukkan berarti larangan atau haramnya seseorang berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi nahi selain menunjukkan keharaman, sebagaimana amr terdahulu sesuai dengan qorinahnya, nahi juga terpakai untuk beberapa makna. Di antaranya ada yang disebut karohah atau nahi lil karohah, yang artinya makruh. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, wala tusollu fi aqtonil ibil, dan janganlah kamu sholat di kandang unta. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat di dalam kandang unta itu karohah atau makruh, bukan haram. Kemudian ada nahi litahqir atau artinya meremehkan, seperti dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum,
Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang-orang kafir itu. Maksudnya adalah kita sebagai orang yang beriman jangan merasa iri terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada orang-orang non-muslim. Karena apa yang diberikan Allah kepada non-muslim itu di dunia hanya hal yang menurut Allah sesuatu yang remeh. Berbeda dengan apa yang dijanjikan Allah kepada kita sebagai umat Islam nanti di akhirat, yaitu surga. Kemudian makna nahi yang ketiga adalah bayanul akibah, artinya menerangkan akibat. Seperti firman Allah yang berbunyi, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu tetap hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Kemudian nahi juga bisa berarti lil irsyad atau petunjuk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika dijelaskan kepadamu akan menyusahkanmu. Kemudian ada nahi lidua atau artinya nahi bermakna doa. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Lalu ada nahi limakna ta'yis atau nahi lit ta'yis, artinya membuat putus asa. Seperti Quran surat At-Tahrim ayat 7 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yauma. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Terakhir ada nahi limakna i'tinas, artinya menenteramkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Ada kaidah kedua dari nahi yang berbunyi al-aslu fin nahi yaqtadil fasadi mutlaqan, yang artinya pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila ada larangan, pasti ia mengandung unsur kerusakan yang mutlak. Yaitu apabila ada larangan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contoh seperti ayat di atas tadi, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Apabila seseorang membuat kerusakan di bumi, maka dampaknya akan buruk kepada dirinya juga kepada orang lain. Kaidah nahi yang ketiga adalah al-aslu fin nahi yaqtadi tikror mutlaqan. Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian kaidah nahi yang terakhir adalah an-nahyu an syai'in amrun bididdih. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya.
Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contoh, dalam Quran surat Luqman ayat 13 berbunyi, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut di atas mengandung perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebalikan dari mempersekutukan adalah mentauhidkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.